Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Mora sayang. Oh teman-teman semua, seperti biasa ya, hari ini aku tuh mau berbagi sedikit informasi dan sedikit tips tuh buat teman-teman semua tentang cara mengatur beberapa barang penting yang harus disimpan di backpack atau tas gendong ya teman-teman ya. Ini terutamanya untuk yang masih pemula atau masih belum paham bagaimana cara mengaturnya gitu ya. Dan ini juga buat teman-teman semua yang ingin melakukan penerbangan internasional, entah itu dari Indonesia mau ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Jadi buat teman-teman semua yang masih belum paham dan masih bingung beberapa barang apa saja sih yang harus disimpan di backpack atau tas gendong, teman-teman boleh simak video aku sampai selesai ya. Dan ini aku sharingnya juga tentang pengalaman pribadi aku sendiri saja dan cara aku sendiri gitu loh ya teman-teman ya. Barangkali saja bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin melakukan penerbangan internasional, entah itu dari Indonesia ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sebelum teman-teman menonton video aku, jangan lupa juga dong untuk like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya ya, biar teman-teman semua tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Dan biar channel ini juga semakin berkembang ya teman-teman ya. Terima kasih. Kenapa barang-barang yang penting atau dokumen penting itu harus simpan di backpack atau tas gendong ya teman-teman ya. Jadi ini untuk memudahkan kita untuk mengambil barang-barang tersebut saat dibutuhkan. Yang pertama itu adalah tentunya dokumen penting. Dokumen penting itu apa saja sih Kak? Tentunya itu adalah paspor dan tiket pesawat atau dokumen-dokumen lainnya ya teman-teman. Pokoknya dokumen penting lah gitu loh ya. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya itu adalah dompet. Dompet ini mungkin semua orang pasti membawa dompet ya teman-teman ya. Dan kalau aku pribadi itu isinya itu kayak seperti kartu debit, terus KTP dan uang ya. Tentunya itu uang tuh harus ada, karena mungkin kita butuh sesuatu dan pengen beli sesuatu itu ada uangnya. Dan di dalamnya juga biasanya ada foto keluarga atau foto kita sendiri seperti itu ya. Jadi biar memudahkan kita misalkan ada apa-apa itu bisa melihat foto keluarganya atau kita sendiri. Jadi seperti itu. Kalau aku pribadi isinya ya seperti ini ya, fotonya itu fotonya si Besak sama si Sailo dan bos saya ya. Jadi seperti itu, soalnya saya sendiri nggak punya foto yang cetakan gitu ya. Jadi seperti itu, dan buat kenang-kenangan saja ya. Selanjutnya ini seperti biasa ya teman-teman, sebetulnya sih sudah tahu ya, seperti HP, USB, power bank, kamera, laptop, dan barangkali saja ada teman-teman yang ingin membawa emas atau uang yang banyak, simpannya di tas gendong juga. Jadi power bank juga, jadi seperti itu ya. Dan ini power bank ini jangan simpan di bagasi ya teman-teman ya, karena ini membahayakan atau takut meledak. Soalnya setiap kali saya mau melakukan penerbangan itu, saya tuh dikasih tahu sama petugas maskapai, jika di bagasi ada power bank itu harus dikeluarin, katanya lebih baik simpan di tas gendong atau tas tenteng atau tas yang ingin dibawa naik ke pesawat atau kabin ya teman-teman ya. Dan kenapa harus bawa USB? USB ini juga banyak manfaatnya. Misalkan kita itu HP-nya sudah habis baterainya, itu kan di pesawat itu biasanya di depan kita itu kan ada TV, di bawahnya itu ada colokan USB loh ya teman-teman ya. Jadi tinggal dicolok aja dan dicas ke HP kita. Jadi seperti itu. Sebetulnya saya nggak apa-apa nggak bawa power bank juga ya, karena sekarang itu menurut aku sih ya dimana-mana itu ada colokan USB ya. Sebetulnya aman-aman saja nggak bawa power bank. Tapi ya pokoknya semua orang itu, hampir semua orang pasti membawa power bank ya, apalagi yang transit ini ya. Sebetulnya sih nggak bawa power bank juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Soalnya yang aku tahu sih ya, setiap kali melakukan penerbangan itu yang di kursi yang tempat kita menunggu itu, yang saat menunggu boarding pass itu ada juga yang colokan USB-nya gitu. Jadi tidak usah power bank ya, yang penting tuh USB kalau menurut aku pribadi sih ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau kalian mau bawa saja, nggak apa-apa ya. Dan untuk laptop juga jangan ditaruh di bagasi, mending simpan di tas gendong. Jadi menghindari kerusakan atau tangan-tangan jahil ya teman-teman. Seperti emas atau uang itu sebaiknya simpan di tas gendong atau backpack ya. Atau misalkan teman-teman bawa uang dengan jumlah banyak, misalkan kayak 100 juta nih atau 150 juta nih, teman-teman jangan sekali-kali menaruh di bagasi. Kenapa? Karena takutnya itu hilang ya, dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena kita itu nggak tahu ya orang itu gimana gitu ya. Pokoknya menghindari tangan-tangan jahil saja ya, lebih aman dibawa sama kita sendiri. Jadi seperti itu di tas gendong ya.
Untuk kamera juga sebaiknya jangan taruh di bagasi, mendingan taruh di tas gendong saja atau dipegang sama tangan kita aja, nggak apa-apa kok. Soalnya kemarin juga saya itu bawa kamera itu aman-aman saja di bawah tas gendong, atau saya bawa aja pakai tangan gitu loh ya teman-teman ya, ditenteng maksudnya ya. Dan selanjutnya kalian juga boleh membawa sedikit cemilan ya teman-teman ya. Ini apalagi yang transit, kalau nggak transit sih nggak apa-apa ya teman-teman ya, atau yang di pesawatnya nggak ada jatah makannya itu kan, jadi kita ada punya cadangan makanan gitu iya kan, seperti kayak roti-roti atau yang kenyang-kenyang aja pokoknya ya, bawa cemilannya atau cemilan apalah yang kalian suka. Jadi seperti itu untuk jaga-jaga diri saja sih ya, apalagi yang transit gitu loh ya teman-teman. Jadi lebih enak ya kalau misalnya kita sambil menunggu pesawat terus kita tiba-tiba perutnya lapar atau apa, itu kan bisa kita makan roti, atau kalian juga boleh bawa apa sih namanya, kayak mie gelas gitu loh ya, beberapa biji gitu loh ya. Bawa aja 1 atau 2 gitu ya kan, nggak usah banyak-banyak, soalnya di airport itu memang ada yang pancuran air panas, jadi kalian nggak usah bingung gitu loh ya, tinggal dipancurin air panas udah jadi deh itu mie-nya. Jadi seperti itu ya teman-teman, nggak apa-apa kok bawa cemilan, tapi ya nggak usah banyak-banyak juga gitu loh ya, disesuaikan saja. Misalnya kayak bawa roti, mie gelas, atau cemilan lainnya yang kalian suka gitu, atau enggak sedikit buah-buahan gitu, nggak apa-apa kok buah-buahan, yang penting jangan buah durian ya. Sebetulnya nggak apa-apa bawa buah-buahan itu, tapi ya jangan terlalu banyak, ngapain juga banyak-banyak ya kan, buat kita sendiri aja gitu loh ya, makan untuk sambil duduk sambil apa gitu loh ya guys ya. Dan untuk selanjutnya kalian juga boleh membawa botol kosong ya teman-teman ya, atau plastik kosong gitu loh ya. Kenapa sih harus membawa botol kosong kak, untuk apa maksudnya gitu ya kan? Karena ya jadi begini loh ya guys, kita itu kan kalau mau check in itu biasanya itu semua jenis minuman itu nggak boleh dibawa masuk ya, yang lewat keamanan itu, pemeriksaan keamanan itu atau X-ray itu kan nggak boleh. Jadi semua jenis minuman itu nggak boleh. Jadi mendingan kalian bawa botol kosong saja. Misalkan kalian beli aqua nih, diminum aja dulu, terus botolnya jangan dibuang ya, disimpan saja di tas, karena bisa diisi ulang saat di airport, saat menunggu boarding pass. Biasanya di situ, di semua airport mungkin ada ya pancuran air minum gitu, bisa diisi ulang. Di situ ada air dingin dan air hangat dan air yang dingin banget, biasanya ada di situ ya teman-teman ya. Dan tentunya di semua bandara juga mungkin ada, apalagi untuk yang transit penting banget ya bawa botol kosong, jadi untuk isi ulang air minum. Jadi nggak harus beli ya kan, jadi menghemat juga. Kalau beli di airport itu kan biasanya suka mahal banget ya, satu botol aja berapa yang biasa dijual di warung-warung 7.000, di airport 21.000, itu kan 3 kali lipat harganya, sayang banget gitu loh ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan kalian juga saya sarankan untuk membawa plastik kosong ya teman-teman. Kenapa sih kak harus membawa plastik kosong? Nah ini tuh ada manfaatnya juga loh ya teman-teman ya, plastik kosong ini. Karena kita itu kan kadang misalkan kita ini pemabok ya, maksudnya bukan mabok minuman ya teman-teman, tapi mabok karena naik kendaraan. Biasanya kan kita itu ada ya yang mabok itu muntah-muntah gitu loh ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pusing-pusing terus kita pengen muntah, itu ada plastik ya, jadi kita bisa langsung muntah di situ, terus nanti diikat terus dibuang ke tempat sampah yang ada di kamar mandi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada plastik kita suka bingung sendiri ya, kita harus apa sih lari-lari ke kamar mandi. Mending kalau kamar mandinya nggak ada orang ya kan, kalau ada orang itu kan lama nunggunya ya kan, jadi lebih enak saja gitu loh ya. Itu buat yang suka mabok di dalam kendaraan type. Dan selanjutnya teman-teman juga boleh membawa kertas kosong atau pulpen. Kenapa sih kak harus membawa? Menurut aku sih penting ya teman-teman ya, karena setiap aku mau melakukan penerbangan aku tuh selalu bawa kertas kosong ya, cari kertas kecil sama pulpen ya. Jadi untuk apa sih kak? Untuk nulis apalah gitu, pokoknya penting menurut aku sih ya. Jadi seperti itu. Atau mungkin HP-nya lagi mati terus pengen nulis nomor telepon siapa gitu, teman atau alamat teman atau saudara atau apalah. Selanjutnya gitu ya, ini adalah kalian juga harus menyediakan tisu. Jadi tisu ini ada berbagai macam tisu ya teman-temannya. Kalau aku pribadi aku selalu bawa tisu kering ya, yang kecil-kecil itu. Boleh bawa beberapa biji, aku biasanya bawa 5 atau 6, nggak apa-apa kok. Soalnya menurut aku itu penting ya, karena barangkali kita itu hidungnya meler atau apa, jadi ada tisu untuk membersihkannya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya.
Dan sediakan juga tisu basah. Saya biasanya pakai tisu basahnya yang kecil juga, yang seperti ini. Jadi itu manfaatnya banyak sekali ya. Misalkan tangan kita kotor atau apa, bisa juga untuk mengelap tangan atau untuk mengelap mulut ya. Jadi seperti itu. Dan bawa juga hand sanitizer. Hand sanitizer ini juga banyak manfaatnya, bisa untuk mencuci tangan, atau di saat kita ke kamar mandi itu bisa juga kalian itu yang tempat duduknya itu disemprotin dulu pakai hand sanitizer, terus dilap-lap pakai tisu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu versi aku ya. Jadi aku tuh seperti itu. Jadi aku tuh setiap kali melakukan penerbangan atau apa sih, liburan kemana-mana atau pergi jalan-jalan, saya itu selalu seperti itu ya. Kalau ke kamar mandi disemprotin dulu tempat duduknya, terus aku lap pakai tisu. Jadi seperti itu. Atau kalian juga bisa menggunakan steril alkohol pad, jadi tisu basah yang seperti ini ya. Ini tuh bener recommended banget ya. Tapi kalau di Indonesia nggak tahu ya ada atau enggaknya. Kalau di Hongkong banyak sekali, gratis ini tuh loh ya teman-teman ya. Jadi aku tuh selalu bawa di tas, aku tuh selalu aku sediakan. Jadi gunanya ya untuk kalau kita pergi ke kamar mandi, jadi lebih apa sih ya, lebih bersih saja ya, karena kita kan nggak tahu ya orang itu gimana gitu. Itu kan kamar mandi, kan kamar mandi umum, bukan kayak kita di rumah gitu loh ya. Jadi ya mendingan jaga kebersihan gitu loh ya teman-teman ya. Untuk para cewek tentunya kalian juga harus membawa atau diwajibkan atau menyiapkan softtek ya teman-teman ya. Kalau aku sendiri sih seperti itu, walaupun aku sudah datang head atau apa gitu, takutnya itu tiba-tiba di dalam pesawat itu datang bulan atau apa ya, kan lebih baik kalian bawa ya yang apa sih, yang untuk siang hari dan malam hari, bawa aja beberapa biji gitu ya kan, dan yang tipis. Aku sih seperti itu aku ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, silakan ditiru juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Ini tuh versi aku, jadi seperti itu gitu loh ya teman-teman ya. Untuk jaga-jaga saja, karena kita itu di dalam pesawat kan nggak tahu nantinya gimana Nah, ya, ini untuk selanjutnya itu obat-obatan juga penting loh ya teman-teman. Boleh bawa kok, tapi obat-obatannya jangan obat-obatan terlarang ya teman-teman ya. Obat-obatannya itu kalau aku sendiri ya, aku pribadi itu aku suka bawa antimo, karena aku tuh takut mabok atau muntah gitu loh ya. Jadi ada antimo. Terus aku juga selalu bawa tolak angin. Tolak angin ini manfaatnya apa ya, manfaatnya banyak sekali loh ya guys ya. Soalnya di dalam pesawat itu kan dingin banget, takutnya aku kedinginan terus masuk angin, jadi aku bisa minum tolak angin nantinya. Atau sebelum terbang itu kalian lagi duduk di pesawat itu, kalian juga boleh minum tolak angin dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tolak angin cair saja biar praktis, nggak usah yang diaduk-aduk gitu, mungkin lebih ribet ya. Kalau yang praktis lebih enak. Terus aku juga sediakan tolak linu ya, barangkali ke badan aku pegel-pegel atau apa gitu ya. Biasanya aku juga belinya yang cair seperti ini, seperti tolak angin. Dan aku juga menyediakan panadol. Jadi panadol ini juga banyak sekali manfaatnya ya teman-teman ya. Karena barangkali kita itu di pesawat itu pusing kepalanya gitu, kita juga bisa minum panadol. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dan aku juga selalu menyediakan apa sih, permen herbal gitu loh ya. Jadi biar enak saja ya, sambil duduk itu kita ngumut-ngumut permen. Itu permennya juga permen sehat ya kan, jadi bisa menghangatkan tubuh kita ya. Terus aku tuh selalu juga bawa minyak kayu putih atau fresh care juga nggak apa-apa, sesuka hati kalian, atau balsam atau apalah sejenisnya gitu loh ya. Kan banyak sekali ya. Itu gunanya juga banyak sekali, manfaatnya banyak sekali ya teman-teman ya. Kalau kita misalkan kedinginan tuh ya di pesawat itu, kalian boleh apa sih, kayak minyak kayu putih atau balsam itu dikucek-kucek pakai tangan, terus ditempelin di perut gitu ya teman-teman. Itu bisa menghangatkan juga. Itu aku ya teman-temannya, kalau orang lain nggak tahu. Jadi enak saja sih gitu loh ya. Aku tuh seperti itu ya, nggak apa-apa kok. Aku tuh selalu bawa tuh aman-aman saja, nggak dirampas sama petugas. Oh ya teman-teman, juga jangan lupa untuk membawa obat diare ya teman-teman ya. Kenapa sih kak harus membawa obat diare? Sebetulnya sih nggak apa-apa nggak bawa juga, cuman ini tuh untuk persiapan saja atau jaga-jaga ya. Karena barangkali saja kita itu kedinginan ya di apa sih, di dalam pesawat, terus kadang kita itu ada makanan yang nggak cocok, terus perut kita sakit atau gimana, yang tiba-tiba harus bolak-balik ke kamar mandi. Kalian bisa minum obat diare tersebut, entah itu diapet atau sejenisnya lah, terserah kalian juga, terserah kalian saja ya sukanya apa. Jadi biar aman saja gitu ya, biar nggak bolak-balik ke WC.
karena itu sangat mengganggu ya, dan bikin ya capek saja gitu loh ya. Kalau ada obat kan mending saja. Kalau misalkan kita kena diare tiba-tiba sakit perut gimana itu kan minum obat langsung kan setidaknya bisa meredakan ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya saya sarankan juga untuk membawa salin ya teman-temannya. Kenapa sih harus membawa salin, apalagi yang transit nih? Bawa satu setel saja ya, untuk mungkin pengen ganti atau apa, atau kena kotoran gimana iya kan. Jadi misalkan kita itu pakainya terbang itu pakainya kaos pendek nih seperti aku nih, kalian boleh bawa yang panjang gitu ya, yang panjang, terus bawa jaket juga. Terus kalau misalkan ada ya kalian boleh bawa sal juga, kayak semacam kerudung pasmina tapi panjang ya teman-teman ya. Jadi bisa ditaruh dipakai di leher ya, biar nggak kedinginan gitu loh ya. Terus aku tuh selalu membawa daleman juga. Daleman perempuan itu apa sih teman-teman ya? Biasalah beras sama CD gitu loh ya, soalnya takutnya kan kotor atau terkena, biasanya kalau lagi datang bulan atau apa itu kan terkena kotoran, bisa ganti. Jadi seperti itu, maaf ya agak jorok ya, tapi nggak apa-apa lah, barangkali aja bermanfaat buat teman-teman semua ya. Soalnya aku tuh seperti itu loh ya teman-teman ya, selalu aku tuh bawa pokoknya. Kalau celana sih nggak perlu, nggak apa-apa ya. Jadi yang penting itu aku tuh daleman ya, terus kaos sama jaket sama sal. Jadi seperti itu ya, gunanya itu ya bermanfaat sekali buat aku sih ya. Jadi kenapa juga harus bawa jaket itu, karena di pesawat itu sangat dingin sekali loh ya teman-teman ya. Bener dingin banget, di luar memang nggak dingin, tapi kalau di dalam pesawat itu sudah kayak masuk di dalam kulkas. Selanjutnya kalian juga boleh bawa make up ya, ini tuh terutamanya yang cewek-cewek atau perempuan atau ibu-ibu atau emak-emak atau seperti aku ini ya, emak-emak rembong ini, pastilah bawa make up itu ya, karena kita itu sebagai perempuan itu seperti itu. Kalau cowok mungkin nggak terlalu ribet ya teman-teman, ini paling ribet itu cewek ya teman-teman ya, karena aku sendiri juga seperti itu ya. Di tas gendong itu saya selalu bawa, jadi saya sudah taruh di satu tempat ya. Ini tuh make up semua isinya, seperti bedak, foundation, eyeliner, highlighter, blush on, terus kayak lipstick, terus lip gloss gitu ya. Lip gloss ini banyak manfaatnya juga loh ya teman-teman ya, karena barangkali kalian itu pengen dandan-dandan saat duduk di pesawat gitu ya kan. Biasanya kan kadang mau berangkat itu nanti aja dandannya di dalam pesawat aja sambil santai duduk ya, nggak apa-apa sih, boleh-boleh saja. Tapi kalau aku sendiri sih nggak pernah seperti itu, cuman apa sih ya, untuk jaga-jaga saja sih. Kadang mungkin pengen ditap-tap, ditambahin lagi bedaknya atau lipstiknya gitu ya kan, terus highlighternya atau blush onnya ditambah-tambahin gitu aja sih aku tuh pikirannya ya. Dan kalau untuk ini lip balm itu sangat bermanfaat sekali ya teman-teman, seperti yang aku jelaskan ya, bahwa di dalam pesawat itu sangat dingin sekali. Jadi biar bibir kita itu nggak kekeringan, jadi biar tetap lembab dan basah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Dan hand body juga nggak apa-apa kalian bawa, tapi jangan bentuknya yang terlalu besar, yang kecil aja gitu loh ya, karena aku juga bawanya yang kecil. Jadi takutnya itu di dalam pesawat kedinginan, terus itu kan otomatis kita itu kan kulitnya kering ya teman-teman ya, kalian bisa oles-oles gitu ya kan, sedikit-sedikit, tipis-tipis gitu loh ya, jadi biar tetap lembab dan nggak kering. Untuk yang barang cairan ini seperti toner, cleanser, dan micellar water atau parfum itu sebetulnya sih nggak apa-apa, kalian boleh. Tapi kalau misalkan kalian punyanya yang ukurannya melebihi 100 ml ya, kalian apa sih, taruh aja di botol yang untuk make up itu loh ya teman-teman. Biasanya ada loh di toko-toko Miniso atau apa itu, harganya murah ya, jadi bisa untuk menaruh yang barang-barang cairan gitu. Karena memang yang simpan di kabin ini tidak boleh ukurannya melebihi 100 ml. Kalau 100 ml itu nggak apa-apa, aman-aman saja, tapi saran aku jangan terlalu besar. Soalnya aku tuh pengalaman sendiri pernah bawa cleanser ya teman-teman. Aku tuh pernah bawa cleanser yang mereknya L'Oreal, itu asli pemberian dari bos aku ya, harganya sangat mahal sekali. Dia juga belinya itu di toko asli di sini ya, di supermarket. Pokoknya dia belinya sama aku satu set, dirampas loh ya guys ya Allah, padahal itu aku tuh belum dipakai. Aku bilang itu kenangan dari bos aku gitu kan, tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, karena memang akunya juga melanggar peraturan gitu, yaitu ukurannya itu lebih dari 100 ml. Jadi seperti itu ya, boleh kalian bawa cairan atau apa, yang penting ukurannya jangan melebihi 100 ml atau melebihi batas maksimum ya teman-teman ya, jadi biar aman dan nggak disita sama petugas bandara.
Dan untuk selanjutnya teman-teman juga aku sarankan untuk membawa tas cadangan ya teman-teman. Tas cadangannya untuk apa sih Kak? Jadi tas cadangan ini kalian belinya yang seperti ini aja ya. Jadi ini tuh ringkas banget, pasti namanya bisa ditilep dan disimpannya juga nggak memakan banyak tempat. Jadi tas cadangan ini kalau misalkan kalian itu mau check in ya, terus barangnya kelebihan, kalian bisa disimpan di tas tersebut gitu. Atau untuk apalah, misalkan kalian beli sesuatu di bandara, bisa juga taruh di tas tersebut gitu loh ya. Terus kalau misalkan ada sedikit tempat-tempat kosong di tas gendong kalian ya, bisa kalian diselipin sesuatu juga, nggak apa-apa kok. Jadi dan selanjutnya itu adalah bantal leher ya. Kalau aku pribadi itu selalu bawa bantal leher ya teman-teman. Ya lumayan enak sih, jadi taruh di sini terus tiduran gitu, jadi nggak terlalu capek juga gitu ya lehernya ya teman-teman. Apalagi yang penerbangannya lama ya, misalkan kayak 9 jam atau berapa jam gitu ya. Kalau beberapa jam sih nggak apa-apa, nggak usah bawa kok, cuman sebentar ya kan. Tapi kalau yang lama itu jadi ya lebih enak saja kalau bawa bantal leher. Jadi seperti itu ya teman-teman. Murah loh ya, kalau di sini tuh di Miniso itu sekitaran $60 itu udah bagus banget. Aku suka beli gitu loh ya kalau pulang dari Hong Kong ke Indonesia. Tapi kalau sudah sampai Indonesia ya apa sih, diserbu sama ponakan ya, dan nggak bisa dibawa pulang lagi ke luar negeri. Tapi teman-teman ya, sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua yang ingin melakukan penerbangan internasional, entah itu dari Indonesia mau ke luar negeri atau dari luar negeri ke Indonesia. Dan semoga perjalanannya lancar dan selamat sampai tujuan ya teman-teman ya. Terima kasih and bye bye, see you on next video.